Harga beras di sejumlah daerah mengalami lonjakan. Menurut data Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras kualitas medium mencapai Rp12.310, sedangkan harga rata-rata nasional beras kualitas premium mencapai Rp14.000 per kilogram. Sementara harga beras di pasaran mengalami kenaikan antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Agak murah lah, jangan mahal kayak gini. Atau saya masyarakat kecil mah bisa gimana makan ya? Penghasilan nggak ada. Akhir-akhir ini memang banyak masyarakat mengeluh mas masalah kenaikan harga beras. Ya tiba-tiba naik gitu. Harapannya bisa normal kembali mas. Ketika masyarakat sudah sulit ini mas. Karena pasokannya akan turun. Biasanya kalau setiap hari itu ada 5-7 ton, tapi sekarang kadang 2 hari tidak ada yang masuk, tidak ada yang kirim. Sementara itu, Direktur Perumbulok Budi Waseso meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga beras, sebab Perumbulok memiliki stok beras yang aman. Saat ini, stok beras di Bulog mencapai 1,6 juta ton. Nah, saya perlu sampaikan pada seluruh masyarakat, khususnya yang memerlukan beras ini, nggak usah takut, ya datang aja di pasar-pasar. Bulog sudah menyiapkan semuanya ini. Jadi beras SPAP ini ada di seluruh pasar. Melonjaknya harga beras dipicu oleh sejumlah hal. Di antaranya musim kering yang berkepanjangan atau El Nino mengakibatkan produksi beras turun. Padahal konsumsi cenderung naik. Lalu apa yang terjadi bila El Nino berlanjut hingga akhir tahun? Apakah ini akan menambah kuota impor beras? Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, seperti yang tadi sudah disaksikan oleh paket berita yang tadi sudah dihadirkan, bahwa sejumlah daerah ini tentunya mengalami kenaikan harga beras. Harga beras yang terus merangkak naik ini membuat emak-emak menjerit. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Apakah juga solusi yang sudah dilakukan seperti operasi beras yang digulirkan oleh Perumbulok ini bisa membuahkan hasil, atau sebenarnya perlu ada solusi lain agar emak-emak ini tidak semakin menjerit pemirsa? Untuk membahasnya pada malam hari ini Indonesia Business Forum kita akan menghadirkan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Direktur Bisnis Perumbulok Ibu Febi Novita. Selamat malam Ibu Febi. Selamat malam Mbak Gita. Oke Ibu Febi, nanti mungkin audionya bisa sedikit dikeraskan. Udah jelas ya. Oke, siap. Selanjutnya juga anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Andi Akmal Pasludin. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Berikutnya juga dari Perpadi ada Bapak Sutarto Alimuso. Pak Tarto, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tarto. Dan juga tentunya Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Cipinang, Bapak Zulkifli Rashid. Pak Zul, apa kabar Pak Zul? Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin langsung awali ke Pak Zul terlebih dahulu. Harga beras ini tampaknya semakin hari semakin mengalami kenaikan, merangkak naik. Di pasar sendiri seperti apa pantauan harga beras sejauh ini Pak? Sebenarnya selama dari awal Agustus sampai sekarang itu harga beras merangkak naik terus Mbak ya. Disebabkannya gara-gara kenapa naik, karena pasokan dari daerah itu berkurang. Ya, dan permintaannya boleh dikatakan meningkat. Jadi itulah yang mengakibatkan harga beras naik. Jadi permasalahannya harga beras di pasar induk sekarang berkisar harganya lebih kurang yang medium itu 12.300 sampai 12.500 per kilo ya. Kalau premium berkisar 13.000 sampai 14.000 hari ini harga untuk di pasar untuk saat sekarang. Oke. Ini kenaikannya ini sudah mencapai 1.500 sampai 2.000 Pak. Ini katanya tertinggi Pak, betul? Ya, dalam sejarah yang saya tahu Mbak ya, kalau beras ini sekarang inilah harga yang tertinggi yang saya temukan ya. Dari dulu kan harga beras belum sampai harga 14.000 sampai 14.500, tapi sekarang ini harga beras premium itu udah sampai 14.500. Justru beras yang dikonsumsi rakyat menengah ke bawah itu adalah medium. Justru beras medium inilah yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena di daerah pasokan itu berkurang. Satu-satunya harapan adalah beras Bulog. Bulog lah, beras impor Bulog inilah yang kami harapkan sebagai pelaku pasar. Kami berharap
pemerintah dan Bulog harus melakukan operasi pasar. Sebab kenapa satu-satunya operasi untuk menurunkan harga beras saat ini adalah operasi pasar. Tanpa operasi pasar saya rasa berat ya Mbak ya, sebab beberapa kali kita lakukan. Dulu di waktu Pak Buas dilantik jadi dirut pertama, Pak Buas menciptakan bahwa beras itu dibikin saset. Yang setengah kilo, seperempat kilo, tapi itu kan tidak membawa dampak baik untuk menurunkan harga. Sekarang terjadi lagi, tahun sekarang ini adalah Pak Buas, Pak Dirut Bulog kita sudah mengadakan beras yang 1 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Tapi itu kan gunanya untuk beras pasar retail dan supermarket. Jadi intinya kami berharap sangat sama Bulog, walaupun Bapak Buas mengatakan, Bapak Dirut Bulog mengatakan tidak memadakan operasi pasar, tapi kami sebagai pelaku pasar kami berharap sangat operasi pasar ini harus diadakan oleh Bulog. Oke. Bu Feby, ini langsung saja ke Bu Feby. Dari pelaku pasar mengatakan operasi pasar ini sangat menjadi solusi yang harus dilakukan. Dari Bulog sendiri seperti apa? Iya. Jadi memang karena Bulog ini sebagai salah satu operator dari Badan Pangan, tentunya kita bekerja sesuai tusi ya, tugas pokok dan fungsi sebagai operator dari regulatornya adalah Bappenas. Dan sesuai juklak dari Bappenas memang bisa menyalurkan tadi beras medium, kita namanya beras SPHP ya Mbak ya. Itu ke salah satunya memang ke pengecer pengecer, lalu di RPK juga, pedagang pasar, Satgas, juga ada nanti kerjasama sama pemerintah daerah dan lain-lain. Nah memang saat ini untuk memotong rantai itu dan memastikan, karena kan sekarang kan kita memang kebijakannya menjual beras itu di kemasan 5 kiloan Mbak. Jadi 5 kilo dengan harga tentunya harganya beda dengan harga yang ada di pasaran. Ini berasnya kan karena beras cadangan beras pemerintah, kita menggunakan beras CBP. Nah ini kita memang gelontorkan di seluruh outlet-outlet di pasar-pasar langsung untuk saat ini. Dan di jaringan-jaringan termasuk kerjasama dengan Pemda. Nah nanti kita saat ini itu yang kita lakukan langsung ke pasar-pasar untuk memotong rantai tadi. Oke, sejauh ini sebenarnya tidak ada rencana operasi pasar atau bagaimana? Gini, kalau untuk beras SPHP ini kita lakukan setiap hari kan, mendrop ke seluruh pasar-pasar jaringan, tapi ke outlet-outlet langsung ya Mbak ya. Lalu juga ke kita melakukan juga operasi pasar dan itu kita lakukan setiap hari karena memang penugasan ini dilakukan SPHP ini untuk sepanjang tahun setiap hari. Oke, ini efektivitasnya bagaimana melihat sejauh ini Pak? Kalau saya berpendapat begini Mbak. Menurut saya operasi pasar ini adalah salah satu yang bisa untuk menurunkan harga di dalam saat seperti ini ya. Walaupun Bulog mengadakan yang saya bicarakan tadi itu tidak efektif untuk menurunkan harga. Sebab kenapa? Harga ini memang harus segera mungkin diturunkan. Sebab setiap saat sekarang ini harga beras naik terus. Sedangkan masuk dari daerah kan Mbak tahu, hari ini masuk beras untuk pasar induk beras Cipinang itu lebih kurang 1.614 kilo itu di data. Stok yang ada di pasar induk Cipinang lebih kurang sekarang 25.000 ton. Jadi memang ini harus sesegera mungkin Bulog walaupun bagaimana, sebab begini Mbak, salah satu contoh Mbak ya, kami kan sebagai pelaku pasar, ya kami adalah orang pasar Bu Feby. Sebab kenapa? Kalau kami tidak diberi beras dari daerah itu sudah nggak bisa kami harapkan. Udah jauh kemungkinan kami mengharapkan. Dengan harga sudah tinggi. Harapan kami yang kami idam-idamkan selama ini. Dan kami juga melihat bagaimana beras masuk di Tanjung Priuk. Yang kami harapkan adalah operasi pasar. Tapi kalau operasi pasar tidak dilakukan, kami tidak diberi beras sama Bulog. Kami kan juga punya anak dan istri. Dan kami juga punya langganan yang harus kami bina. Kalau kami tidak dikasih beras dari Bulog, bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Jadi kami sangat berharap walaupun keputusan dari Bapak Dirut Bulog kita yang terhormat, tapi mudah-mudahan beliau bisa merubah untuk operasi pasar ini harus dilakukan. Sebab satu-satunya untuk menurunkan harga secepatnya adalah pasar. Bukan beras retail, bukan beras untuk supermarket. Sebab kenapa?
harga beras tinggi ini adalah yang bisa menurunkan kembali adalah pasar. Beras harus diturunkan, harus diguyur, harus dicukupin untuk pasar. Itu yang saya harapkan. Baik Pak Zul, saya boleh minta tanggapan dari Pak Tarto. Mungkin bisa berbicara juga dari sisi pengalaman pada saat masih di Bulog, Pak. Apakah memang operasi pasar ini menjadi solusi yang sangat krusial dan dibutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Pak Zul tadi? Iya, tapi sebelum itu barangkali kita harus melihat situasi perberasan saat ini di Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara perberasan di Indonesia, dan ini sudah kita tahu sejak memang selama ini itu memang yang namanya panen gabah, panen padi itu memang berlangsung sepanjang tahun. Tetapi ada saat-saat puncak, kemudian ada saat-saat kurang. Nah, kapan puncak? Biasanya pada musim tanam pertama, itu Oktober sampai dengan Desember, itu musim tanam kedua, nanti panen puncaknya pada sekitar bulan Februari, Maret, April, kalau iklim normal. Nah kemudian baru tanam kembali, musim tanam kedua, itu panennya kalau normal itu adalah sekitar Juni, Juli, Agustus. Nah Agustus biasanya sudah mulai turun panennya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai dengan nanti Januari itu biasanya pada posisi turun. Nah ini sebenarnya kita sudah tahu seperti itu. Nah sehingga apa yang harus dilakukan, karena kita tahu seperti itu, apalagi kita negara kepulauan, dan tidak semua daerah itu surplus terhadap beras kita ini, sehingga apa yang harus dilakukan? Pasti peningkatan produksi yang memang harus betul-betul digenjot, supaya betul-betul cukup. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus mampu mengisi pada saat tadi itu, produksi di bawah kebutuhan. Yang biasa kita gambarkan itu biasanya mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai nanti Januari, Februari. Ini harus diisi. Nah mengisinya itu dengan apa? Salah satunya tentunya pemerintah sebenarnya saya menghimbau mengusulkan di beberapa kali di beberapa tempat, pemerintah kan menyiapkan akan melakukan bantuan sosial. Saya mengatakan itu dipercepat karena harga sekarang ini sudah di luar normal gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita juga harus melakukan operasi pasar. Jadi ini dua-dua ini harus maju pada bulan-bulan begini gitu. Ini supaya kita tidak salah persepsi di lapangan seperti apa. Saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Pak Andi, tapi boleh ditahan terlebih dahulu karena kita harus jeda terlebih dahulu Pak Andi. Indonesia Business Forum akan segera kembali pemirsa. Ya, langsung ke DPR. Kalau tadi pernyataan cukup keras ya dari Pak Zul bahwa memang operasi pasar ini satu-satunya cara yang krusial harus dilakukan untuk bisa menekan harga. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab itu, kita perlu dulu mengetahui bahwa apa penyebab sehingga terjadi kenaikan harga gabah atau beras. Saya kira perlu ketahui. Yang pertama kita paham bahwa saat ini adalah panen gadu, ya kan, dari Mei ke September gitu ya. Jadi memang pasokan kurang. Dari data juga BPS menunjukkan bahwa ternyata produktivitas atau produksi beras kita mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ini data BPS loh. Yang kedua ternyata konsumsi naik dibandingkan tahun lalu Pak. Jadi ada permintaan yang besar Pak ya. Yang kedua kita melihat bahwa ada masalah di produksi katakan tadi. Yang ketiga ada masalah juga di iklim ya, El Nino. Ini menyebabkan terjadi masalah kekeringan sehingga produktivitas tidak maksimal. Nah kemudian yang kedua kita harus tahu bahwa kenaikan gabah atau beras ini mempunyai dua sisi saya katakan tadi. Dan pemerintah harus menjaga keseimbangannya. Karena tugas pemerintah itu menjaga bagaimana petani kita sejahtera dengan HPP yang ditetapkan sudah 5.000 Pak. Gabah kering panen. Itu saya kira sudah bagus dan hari ini sudah melampaui bahkan ada 7.000 tadi Pak ya. Ini saya kira sudah sangat menggembirakan daripada petani kita. Tapi di sisi lain konsumen kita juga pasti menjerit
Terutama emak-emak ini yang kategori berpenghasilan prasejahtera atau menengah ke bawah. Nah tadi Pak Tarto mengatakan bahwa solusinya selain adalah operasi pasar besar-besaran Pak, dan ditambah lagi program pemerintah untuk bantuan sosial, PKH maupun program yang lainnya. Khusus untuk Bulog sebagai mitra Komisi 4, kita meminta Bappenas sebagai regulatornya dan operatornya Bulog ini bagaimana memastikan neraca beras ini terus dipantau gitu. Dan memang kelihatannya Pak Tarto, bulan Agustus ini kita mengalami minus Pak. Setelah sebelumnya itu kita plus. Ya Pak ya, jadi kenyataan di lapangan bahwa itu beras kurang. Oleh karena itu kita memastikan bahwa dan menugaskan kepada Bulog untuk menjaga stok. Harapan kita sebenarnya stok itu di atas 2 juta ton. Nah dari yang ada ini informasi tadi rapat kami di Komisi 4 bahwa kita punya stok pengadaan dalam negeri 800.000 ton. Dalam negeri Bu Febi ya, import itu 2 juta tapi yang baru masuk 1,6 ya. Berarti kurang lebih 2,4 tapi kan sudah dipakai ini Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menggelontorkan nih operasi pasar yang terutama kepada pasar-pasar besar. Sehingga psikologis daripada pedagang kemudian juga konsumen ini menjadi positif gitu Pak. Ya kan, jadi PBB ini perlu dimasukkan bahwa Bulog harus tampil. Kalau perlu ini harus diberitakan atau ditampilkan ke media bahwa Bulog terus melakukan operasi pasar menjaga dan stok itu ada. Itu yang penting dulu sehingga ada ketenangan dari para emak-emak kita ini. Kemudian yang kedua kita berharap bahwa harga juga jangan sampai ya di atas 14.000 atau tidak bisa dikendalikan ya Pak ya, karena itu tugasnya pemerintah. Apapun caranya kita berharap dengan Bulog, dengan BUMN yang lain, kita harus bisa mengerem daripada harga ini. Petani juga saya kira ikhlas juga kalau harganya juga tidak terlalu tinggi ya, karena toh sudah kita patok paling rendah ada 5.000 gitu ya. Jadi sekali lagi inilah tugasnya pemerintah dan pedagang pasar ataupun para pedagang yang lainnya Pak ya. Kita memastikan bahwa stok cukup, kemudian pasokan cukup dan khusus untuk Kementan nih Pak Tarto. Kita juga minta agar El Nino ini digunakan juga memaksimalkan daerah-daerah yang bisa produksi Pak. Ada targetnya 1.000 hektar per kabupaten, ada target 500.000 hektar untuk pertanaman. Saya kira merangka menambah stok juga, ya kan? Nah memang stok ini kita tahu bahwa bukan hanya di Bulog, di penggilingan Pak. Ya kan, di perusahaan-perusahaan penggilingan daerah sekarang ini bahkan membeli gabah-gabah dari petani kita dengan harga yang jauh di atas HPP, saya kira itu sangat bagus. Ya kan, artinya terjadi mekanisme pasar gitu. Dan itu diuntungkan petani kita gitu, seperti itu. Bu Febi, sebenarnya mungkin menjadi pertanyaan juga Bu, apa alasannya tidak dilakukan operasi pasar? Apakah dari stok sendiri sejauh ini seperti apa? Saya kok nggak sepakat ya Mbak kalau ada yang membicarakan Bulog tidak melakukan operasi pasar. Jadi Bulog itu melakukan operasi pasar ya. Dan sekarang masyarakat itu mempunyai keyakinan mendapatkan beras di lokasi terdekat. Itu Bulog itu menjangkau juga sampai ke lokasi terdekat. Tadi seluruh pasar ada 300 pasar di Indonesia ya kan. Terus biar bagaimana tuh kan sekarang behaviornya orang kan belanja baik di retail modern maupun di ya kita tidak sebut nama lah ya, dia di pelosok tahu sendiri lah bagaimana retail kecil itu kita penuhi semua setiap hari ya. Lalu masalah stok. Jadi jangan ada anggapan stok Bulog itu kurang terus jadi nggak operasi pasar. Sangat cukup stoknya. Jadi untuk program operasi pasar dalam hal ini SPHP dan bantuan pangan yang sudah kita terima penugasan oleh Badan Pangan ini akan kita laksanakan September ini insya Allah cukup. Bahkan kita akan menjaga stok minimal yang ditugaskan pemerintah sampai akhir tahun. Nah hitungan ini kan memang sudah kita hitung dan penugasan baik dari impor itu kita lakukan dan tadi sudah dikatakan bahwa sudah masuk 1,6 kita akan selesaikan dalam tahun ini dan penyerapan dalam negeri walaupun nanti harganya sekarang sudah tinggi kalau bicara harga untuk medium atau CBP kan sudah tidak masuk tapi dari sisi komersial kita juga tetap menyerap ya gitu ya dan rasanya kok karena yang kita gelontorkan itu setiap hari itu operasi pasar itu jalan dan saya kok kurang sepakat ya kalau dianggapnya itu Bulog tidak melakukan operasi pasar. Ya. Saya boleh minta tanggapannya langsung? Pak, boleh digunakan mikrofonnya Pak, monggo. Saya menanggapin ngomong Bu Febi sesuai dengan pertanyaan tadi. Kok kenapa enggak seolah-olah Bulog tidak percaya dengan pasar. Dan lagi selalu diembuskan bahwa pasar itu mafia. Ini yang selalu sebenarnya dulu Mbak. Yang ya, tidak percaya jadi pasar begini Mbak, maaf dengan rendah hati. Kalau seandainya kami sebagai pelaku pasar ada salah dan kesalahan, kami menjual beras di atas HET, kami sudah diikat dengan harga HET tertinggi.
Harusnya kami dikasih kepercayaan penuh untuk melakukan operasi pasar. Sebab kenapa? Salah satu untuk meredam harga kenaikan beras di pasar yang lagi tinggi, satu-satunya adalah operasi pasar. Saya akan lihat dan saya akan saksikan kalau Ibu Pebi tadi mengatakan selalu mengadakan operasi pasar itu memang dilakukan. Tapi dengan 5 kilo, 10 kilo toh, dan lagi yang diinginkan orang pasar itu kan adalah beras itu di pasar induk kelihatan numpuk. Oke, gini Mbak, Pak Jul. Silakan. Siap. Oke. Goalsnya sebenarnya apa? Adalah masyarakat mendapatkan beras murah dan terjangkau. Dan hari ini yang kita lakukan jual beras di pasar itu sangat di bawah HET. Artinya goals untuk masyarakat mendapatkan beras sesuai kalau tadi kan sudah dikatakan harga sampai tinggi medium sampai 12.500 dan lain-lain. Hari ini masih bisa dapat 9.450 dan masyarakat bisa mendapatkan di seluruh pasar saat ini. Jadi di seluruh pasar, seluruh jaringan. Ini kan sebenarnya kan Pak, kita pengennya masyarakat ini mendapatkan beras murah kan Pak. Bukan numpuk beras juga di pasar-pasar kan ya, Pak sebenarnya. Betul Pak. Jadi begini, beras yang 5 dan 10 kilo itu tidak mencerminkan bahwa beras itu banyak ada. Jadi yang diminta orang itu dikelihatan sama masyarakat, oh ya pasar induk beras ada. Cukup. Ya, tapi Bapak berarti jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan Bulog tidak melakukan operasi pasar di pasar. Bukan. Ya. Itu kan tadi hanya di pasar induk, Bapak bilang tidak banyak tumpukan beras di pasar saya tidak induk, bukan kan? mengatakan Bulog tidak melakukan operasi pasar beras curah. Kalau 5 kilo, 10 kilo itu dilakukan, saya juga dikasih mamanya 2 ton itu dalam 2 minggu. Saya dapat. Ya, oke. Berarti kan dapat kan? Dapat. Tapi yang saya maksud ini adalah beras curah. Kok kenapa Bapak Dirut kita tidak melakukan operasi pasar yang diminta oleh masyarakat banyak? Makanya yang gini Coba. Pak. Sekarang dengan kemasan 5 kilo saja, masyarakat tuh bisa langsung mendapatkan beras dengan harga murah di seluruh pasar. Betul gitu sekali. Jadi maksudnya jangan Bapak belok-belokin juga. Enggak, saya enggak belok-belokin Bu. Pernah saya ngebelokin. Yang saya maksud ini begini. Kok kenapa alasannya Bapak Dirut kita nggak mau operasi pasar beras curah? Jangan bicara Bapak Dirut tidak mau melakukan operasi pasar di pasar Pak. Sampai hari ini kenyataannya operasi pasar itu dilakukan di seluruh pasar. Dan beras itu ada di seluruh pasar. Itu iya. Dan beras yang terjangkau tadi. Tapi kan gitu. bukan beras curah Bu. Iya Pak. Itu beras 5 kilo. Itu memang sekarang tidak mau curah. dijadiin 1 kilo lagi. Saya juga udah tahu. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan ke Pak Tarto. Tadi juga mungkin di luar dari operasi pasar ya Pak ya. Kita juga melihat salah satu penyebab harga ini juga naik adalah El Nino. Tadi sudah dikatakan juga bahwa fenomena El Nino ini cukup mengkhawatirkan. Tapi apakah sebenarnya ini sudah mulai terasa dampaknya? Atau memang jangan-jangan di kemudian hari semakin parah lagi? Iya, jadi begini, harga beras itu pasti dimulai dari harga gabah. Nah harga gabah bulan-bulan mulai Agustus ini memang kecenderungannya naiknya luar biasa. Setiap minggu itu naik harga. Istilah teman-teman kami di lapangan penggilingan padi, gabah ini sudah ganti harga. Artinya apa? Sebagian besar penggilingan padi pun sekarang tidak bisa berproduksi dengan harga yang tinggi tadi. Kenapa? Karena sebagian besar juga penggilingan padi kami ini adalah penggilingan padi kecil. Penggilingan padi kecil hanya mampu memproduksi beras medium minus. Nah, tapi juga penggilingan padi menengah pun sekarang sudah mulai merasakan. Tapi itu karena dampak tadi, penurunan suplai. Nah, penurunan suplai sebenarnya kita ini beberapa tahun terakhir ini kan La Nina. Sebenarnya positif, untuk produksi harusnya positif. Tetapi ini yang sering tidak diungkap, bahwa kita ini sebenarnya di lapangan itu kesulitan pupuk. Ini nomor 1 kalau kita ke lapangan. Kenapa sulit? Karena memang suplainya kurang. Kenapa kurang? Karena masalah Ukraina dan Rusia yang perang, padahal kita sebagian pupuk dari sana kan. Nah yang kedua juga subsidi. Lah ini
Pak Ketua, Pak Andi dari DPR, kan subsidinya juga diturunkan. Lah ini padahal kita ini masyarakat kita supaya diingat yang memproduksi beras, yang memproduksi gabah adalah petani kecil. Mau tidak mau mereka harus kita perhatikan. Nah kemudian sebenarnya El Nino sendiri itu kapan dampaknya akan dirasakan? Justru sudah mulai dari Agustus mulainya kan baru Agustus. Nah kalau kita kemarin itu mampu memitigasi dengan baik, logikanya Agustus ini kita sudah selesai panen. Kita tidak perlu, artinya MT1 dan MT2. Nah, tapi tadi itu persoalannya kenapa turun? Nah, tadi salah satunya masalah pupuk. Yang kedua yang kita juga suarakan masalah benih yang di lapangan ini juga ada masalah karena banyak yang melalui online dan sebagainya. Ternyata mutunya tidak bagus. Rendemennya tidak bagus. Nah, El Nino-nya sendiri sebenarnya akan berpengaruh terhadap musim tanam ketiga dan musim tanam pertama untuk produksi 2023-2024. Ya, justru ini yang sekarang kita betul-betul harus mempersiapkan perhitungan kami sampai dengan bulan Maret tahun depan. Baik. Untuk stabilisasi tadi. Tapi lagi-lagi yang menderita juga di samping penggilingan padi tadi itu juga masyarakat kurang mampu. Baik. Masyarakat inilah makanya kami mendorong bansos ini penting. Bansos ini harus segera dikeluarkan dan usulan kami sediakan sampai bulan Maret. Siapkan kita anggaran untuk itu. Dampak dari El Nino ternyata bahkan masih belum dirasakan mulai sekarang, mungkin bisa berdampak sampai beberapa bulan ke depan. Lantas ini sebenarnya harus dihadapinya seperti apa? Nanti saya juga minta tanggapan Pak Andi, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami segera kembali. Ya pemirsa, tadi sudah bahkan dikatakan oleh Pak Tarto, dampak dari El Nino ini bahkan nanti bisa dirasakan sampai bulan Maret efeknya. Saya boleh minta tanggapan dari Pak Andi. Tadi juga Pak Tarto mengatakan berbicara dari sisi produktivitas petani. Salah satu permasalahannya adalah ternyata bahkan subsidi pupuk ini sudah berkurang. Ini sebenarnya realitanya bagaimana ini Pak Andi? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara pertanian, memang kita harus mencarikan solusi hulu ke hilir Pak. Harus bicara dua-duanya ya. Hulunya ini kita melihat bahwa banyak permasalahan ya Pak ya, sarana dan prasarana. Terutama pupuk subsidi untuk petani kecil Pak ya. Itu kan yang mempunyai lahan 2 hektar ke bawah. Ini selama 5 tahun terakhir, subsidi pupuk mengalami penurunan 10 triliun. Kemarin dalam rapat Banggar saya jelas protes kepada Menteri Keuangan, kenapa subsidi untuk pertanian yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kita di masyarakat, Pak ya, krisis pangan, kemudian juga penyerap tenaga kerja, kenapa subsidinya dikurangi terus? Ya kan, sementara subsidi yang lainnya menurut kami tidak terlalu mendesak itu diberikan, satu. Yang kedua, kita melihat bahwa anggaran Kementerian Pertanian Pak Tarto, hanya 14 triliun Pak, dulu 2018 saya di Komisi 4 periode kemarin 32 triliun. Jadi mengalami penurunan 50% anggarannya Pak. Dan ini anggaran sebenarnya dikhususkan untuk petani kecil Pak. Misalnya untuk irigasi tersiernya, kemudian perbaikan sumber-sumber air, kemudian pupuk subsidi. Jadi saya melihat memang antara semangat pemerintah dengan kebijakan anggaran nggak nyambung. Ya kan, terutama masalah subsidi pupuk. Kalau kita lihat kebutuhan subsidi pupuk Pak dari usulan semua kabupaten, kebutuhan kita 70 triliun. Ini sekarang tingkat 24 triliun. Jadi pasti terjadi kelangkaan. Bagaimanapun caranya Pak ya, pasti terjadi kelangkaan. Jadi alasannya kenapa Pak bisa sampai terjadi seperti ini? Jadi sebenarnya pemerintah menganggap bahwa selama ini pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Menurut saya bukan gitu caranya. Ya dicari masalahnya di mana. Pakai kartu tani kemarin nggak efektif juga gitu ya. Nah pasti harus cari cara bagaimana mengurangi kebocoran-kebocoran tadi. Tapi tidak mengorbankan kepentingan secara umum. Karena pada ujungnya pasti akan menyebabkan produktivitas menjadi menurun Pak. Kalau produktivitas menurun, ya sekarang kita rasakan terjadi gabah tadi yang mulai langka gitu ya, karena tidak cukup akhirnya beras menjadi naik. Yang ujung-ujungnya nantinya pada ujungnya kita juga akan import lagi. Ya kan pada import itu kan jalan terakhir ya untuk stoknya cadangan beras pemerintah. Jadi sekali lagi saya mengatakan selama ini saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan anggaran yang jelas berpihak kepada kepentingan petani kita.
ya kan itu 108 triliun Pak anggaran ketahanan pangan kita, untuk yang betul-betul langsung ke petani nggak sampai 50 triliun Pak. Kita melihat bahwa selama ini anggaran ketahanan pangan banyak untuk pembuatan waduk-waduk atau bendungan besar. Yang menurut kami oke, tapi sebenarnya lebih penting lagi bagaimana memperbaiki bendungan yang ada Pak Tarto. Ya sekarang kan banyak bendungan besar ini yang tidak maksimal lagi debit airnya karena tidak diuruk, tidak diangkat sedimentasinya gitu. Nah sumber-sumber air pada hari ini sebenarnya bisa lebih efisien Pak dengan sumur dalam ya Pak ya, dengan pompa air yang dinaikkan dari sungai ke sawah Pak. Jadi tidak perlu memerlukan anggaran yang besar. Jadi sebenarnya tinggal pemerintah sekarang bagaimana kita memperbaiki dulu hulunya nih. Ya kan, pupuk, ketersediaan pupuknya, sarana prasarananya, baru berbicara nanti di hilirnya. Hilirnya adalah harga yang di HPP tadi Pak. Kalau ini kita lakukan keduanya pasti pada ujungnya adalah kesejahteraan daripada petani kita gitu. Jadi kalaupun produksinya meningkat tapi harganya nggak kita lindungi dengan HPP Pak, ya nggak bisa juga. Jadi sekali lagi saya mengatakan tadi bahwa harus melindungi kepentingannya petani, tapi konsumen juga harus kita lindungi. Jadi kita cari titik keseimbangannya gitu. Itu tugasnya pemerintah dan bersama DPR tentunya gitu. Dan saya berharap Bulog ini tugasnya kan jelas stabilisasi harga ya, jelas Pak ya. Bagaimanapun caranya, bagaimana menstabilkan harga ini, jangan sampai naik terus ini karena pasti juga inflasi pada akhirnya nanti kemudian orang-orang prasejahtera atau yang menengah ke bawah ini akan kesulitan perilaku hidupnya gitu ya. Yang kedua pasokan, benar tadi kita setuju misalnya impor, karena supaya kita punya stok. Negara harus punya stok Pak. Kalau tidak ya gimana terjadi krisis Pak ya, atau tidak ada barang dari luar, bagaimana? Ini beras ini kan sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Jadi cadangan neraca beras kita ini betul-betul harus kita jaga dan harus tersedia dan harganya juga harus terjangkau seperti itu Mbak Gita. Ya. Bu Feby langsung saja ini tadi dikhawatirkan dampaknya ini sampai bulan Maret. Jadi dari kesiapan sendiri sebenarnya seperti apa? Bahkan tadi Pak Tarto mengatakan seharusnya ada bantuan juga bahkan diberikan. Ya, kami sudah menerima penugasan bantuan dan mungkin bulan depan kita bagikan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat ya. Jadi nanti 200.000 ton per bulan yang kita gelontorkan, berarti kan kalau 3 bulan 600.000. Kemarin pada saat bantuan pangan pertama, tahap pertama di tahun 2023 itu kalau nggak salah bulan Maret, April, Mei kalau nggak salah ya, itu terbukti setelah kita bagikan kan bahkan tidak ada, untuk inflasi beras tidak ada ya, jadi harga cukup stabil. Ya kita berharap mudah-mudahan nanti dengan kita bulan depan membagikan bantuan pangan ini harga stabil. Lalu tadi masalah stok beras, sekali lagi Bulog sudah memperhitungkan dan pemerintah juga sudah memperhitungkan neraca beras sampai akhir tahun dan sampai mungkin awal tahun depan, persiapan nanti panen berikutnya, di panen rendeng berikutnya itu adalah untuk bantuan pangan tadi 600.000 juga sudah kita perhitungkan, dengan operasi pasar setiap hari dengan kondisi begini sudah kita perhitungkan, sehingga stok akhir yang diamanahkan oleh Badan Pangan 1,2 itu sudah kita perhitungkan dan kita jaga. Karena kita memang sesuai perbadan yang perbadan nomor 12 untuk CPP beras sendiri, memang Bulog diminta untuk menyelenggarakan 2,4 juta ton beras dengan stok akhir 1,2. Nah ini yang kita perhitungkan termasuk penugasan bantuan pangan tadi, dan mudah-mudahan bantuan pangan ini sedang kita persiapkan, sudah ada surat penugasannya, bulan depan sudah dibagikan. Jadi satu keluarga itu 10 kilo Mbak selama 3 bulan. Baik. Adakah kemungkinan untuk menambah kuota impor beras lagi Bu sejauh kalau ini? kita kan namanya operator, nanti pemerintah yang sudah menghitung. Yang pasti sekarang yang sudah ditugaskan 2 juta kita laksanakan sebaik-baiknya dan sampai Desember kita akan selesaikan. Baik. Kita juga akan minta tanggapan tentunya dari pelaku pasar dan juga Pak Tarto, tapi usai jeda pemirsa, Indonesia Business Forum segera kembali. Oke, Pak Tarto, Bu Feby tadi sudah mengungkapkan ya, ada sejumlah upaya yang juga sudah dilakukan. Sudah cukupkah itu Pak? Ya, kalau menurut saya yang harusnya dilakukan itu, ketepatan waktu ini kan harus dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kita melakukan operasi pasar, kita memberi bantuan bansos dan sebagainya, tapi ketepatan waktu kapan itu harus dikeluarkan itu sangat menentukan. Nah, maka dari itu setelah kita melihat posisi hari-hari ini, seharusnya ini ya kalau saya boleh usul gitu ya, harusnya sejak begitu kita sudah mulai kelihatan penggilingan padi mulai kesulitan dapat gabah, kemudian harga mulai bergerak naik, itu betul-betul kita harus melakukan intervensi
Intervensinya bentuknya apa? Satu, kalau menurut saya adalah masyarakat yang kurang mampu. Ini harus kita beri bantuan. Jadi kalau ada 200.000 ton disalurkan, itu pasti akan ngerem. Harga tidak akan jadi naik. Yang kedua, operasi pasar lebih diintensifkan. Jangan kita tertegun dengan, oh kita tetap harus 1,2 juta ton akhir tahun. Mohon maaf Bu Febi. Yang penting itu di lapangan, ini harus ada. Jadi kita salurkan. Nah kalau itu bisa dilakukan, karena posisi tadi itu ya, turunnya pasokan dan kita masukkan, itu akan sangat membantu. Baik. Jadi ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Pak Zul, harapan langsung dari pelaku pasar seperti apa? Silakan. Boleh Pak. Kalau saya selalu mengatakan karena kami pelaku pasar Mbak ya, tetap kami selalu berharap. Ya. Sebab kenapa beras bulog dan dolok itu adalah gunanya untuk penstabilisasi harga. Jadi kalau bisa itu gunakanlah. Dengan harga yang lagi menanjak naik ini, gunakanlah untuk penstabilisasi harga yang lagi naik. Itu aja harapan kami sebagai pelaku pasar. Oke. Pak Andi mewakili DPR. Baik, jadi kita minta sebenarnya kuncinya pangan itu kan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Jadi pangan harus tersedia. Pangan tersedia karena tentunya tadi pembangunan pertanian kita berjalan dengan baik. Ya kan, tersedianya input produksi kita tadi pupuk, kemudian juga sarana prasarana alat pertanian kan. Yang kedua memang kita harus juga memastikan bahwa distribusi tadi ya Bulog, kemudian juga fungsi Bappenas yang lainnya harus sinergi antar kementerian dan lembaga negara gitu. Ya kan, karena di sini kan banyak lembaga, masyarakat nggak mau tahu kan, yang tahu bahwa harga terkendali ada barangnya gitu. Nah, itulah tugasnya saya kira pemerintah dan kita mendorong ke arah sana gitu Mbak Gita. Oke. Ya. Terakhir Bu Febi silakan. Baik, kalau dari Bulog sesuai dengan tugas fungsinya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Jadi saat ini memang Bulog sudah menyediakan cadangan pangan sesuai tugas baik dari dalam negeri, kita sudah menyerap 800.000 dalam negeri maupun luar negeri, penugasan kita selesaikan. Lalu keterjangkauan kita sudah sebarkan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh pasar tadi untuk operasi pasar dan lain-lain agar supaya emak-emak dalam tanda kutip tidak panik tadi dan tidak perlu juga panik buying sebenarnya. Ya. Lantas juga stabilisasi dengan harga yang terjangkau tadi. Saat ini memang boleh dicek ke pasar-pasar, Mbak Agita juga boleh ke pasar, harga yang dimau dengan harga yang terjangkau tadi sebenarnya sudah tersedia. Jadi sebenarnya stok Bulog untuk sampai akhir tahun dengan tadi penugasan yang diberikan insya Allah aman. Tapi sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan ini bisakah menjamin Bu harga beras ini nanti akan merangsek turun? Gini. Sebenarnya kan gini ya, memang Bulog salah satunya mempunyai tugas untuk menstabilkan harga ya. Tapi apa akan Bulog sendiri? Tadi dibicarakan pasokannya seperti apa juga gitu kan ya. Lalu apakah terjadi panik buying baik dari para penggilingan dan yang lain. Saat ini memang Bulog udah nggak nyerap dalam negeri karena memang sekarang sudah dilakukan oleh para penggilingan saja kan gitu ya. Kita karena tugas impor saja. Nah, apakah dari Bulog saja ini butuh kerjasama dari semua kementerian lembaga, dari semua jajaran ya. Jadi dengan kondisi saat ini segala daya upaya kita lakukan secara maksimal sesuai penugasan yang diberikan kepada Bulog. Oke, kita akan lihat bagaimana implementasinya ke depan. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Febi, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Tarto dan juga Pak Zulkifli sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian Indonesia Business Forum, pemirsa mewakili keren bertugas. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.